Jadi bukan menurut ke Anda siapa-siapa. Yesus terkutuk itu rencana Bapak di surga? Oh bukan, konsepnya ini yang saya bilang konsep itu Ketawa sampai si Jen. akhir dia datang, Langsung ketawa dia. sampai Terus dia akan datang. menurut Anda Yesus terkutuk di tiang salib ini rencana siapa? Oh bukan, itu diserahkan kepada orang-orang yang tidak percaya. Lain ditanya lain Yang dijawab akan Jen. Gimana nih Jen? Ini bukan, Kristen begini Jen. bukan rencana, tapi rencana itu memang begitu. Ya, rencana siapa? Bukan Dia akan rencana, tapi diserahkan rencana memang kepada begitu. orang-orang yang tidak percaya. Kan yang bunuh bukan Kristen, orang Romawi. Nah itu rencana kehendak siapa itu? Itu rencananya kematiannya, ya kan? Oleh? Tapi yang pasti bahwa orang Israel dulu mengatakan orang yang orang Israel mati, dulu. Aduh ini orang Bapak ini yang ngomong mati, diputer-puter. orang yang mati di kayu salib. Ntar dulu, diam dulu. Ini ada si Jen. Diam dulu. Ntar dulu dia. Jen, kamu Kristen. Kamu ngerti nggak ini? Panado ngomong apa? Saya nggak ngerti bang, saya juga bingung. Ada aja yang bingung. Kristen bingung. Ustaz Alif lanjut. Ya. Bukan rencana, tetapi memang rencananya begitu. Bagaimana itu? Kan Yesus sudah mengabarkan, Pak Panada, pembunuhan terhadap Yesus itu adalah melakukan kehendak iblis. Itu kata Yesus. Anda bacalah pernyataan Yesus di Yohanes 8 dari 40 sampai 44 itu. Itu jelas kata Yesus ya. Dan buktinya kata Yesus di Yohanes 6:70, salah satu dari murid Yesus itu adalah iblis. Siapa? Yudas. Yudas ternyata memang kemasukan iblis. Iblis merasuki Yudas, lalu dia mengabarkan kepada orang-orang imam-imam di sana agar Yesus ditangkap. Sampailah sukses, Yesus ditangkap berdasarkan narasi kitab Anda. Ternyata setelah Yesus sukses ditangkap akibat dari ulah Yudas yang kerasukan iblis, Yudas sendiri sudah menyesal. Yudas masih di abad pertama, masih dari pasca peristiwa sudah menyesali perbuatannya menurut kitab Anda. Kalau Yesus itu manusia tidak bersalah, kalau Yesus itu tidak selayaknya untuk disalib, Yudas aja udah tobat menyesali perbuatannya. Lah ini Anda udah 2000 tahun malah wajib mengimani Yesus itu harus disalib untuk menebus dosa. Yudas saja udah menyesali perbuatannya. Masa Anda lebih Yudas dari Yudas? Ini gimana ini? Gini Bung, Yudas itu menyesali bukan karena perbuatannya, dia menyesali karena mengkhianati. Ya iya perbuatan itu mengkhianati. Gimana sih? Mengkhianati. Karena apa yang dia lakukan itu adalah salah. Tapi sebenarnya betul salah. Iya, memang. Tapi Si Jen ketawa, si Jen. iblis merasa gagal. Begitu. Karena kemauan iblis itu menggagalkan Yesus mati. Loh, Kalau enggak. Kamu iblis itu mau Yesus mati. Loh, berarti sukses dong. Gimana sih? Sukses dong kalau begitu. Nah, apa Kan memang- fungsinya iblis ke karena merasuki memang ke Yudas coba? Karena harus darah yang tercurah. Kalau nggak mati bagaimana? Itu kemauan Enggak, siapa Panada. itu? Kemauan siapa itu darah tercurah? Kemauan siapa? Bukan kemauan, tapi itu memang harus dicurahkan. Dosa-dosa itu harus. Iya, itu kemauan Seperti gini, siapa? saya mengibaratkan begini. Kan waktu perjanjian lama kan orang selalu Perjanjian kalau lama berdosa. lagi dibawa. Dengar dulu, itu ada sangkut pautnya dengan ini. Apa Karena urusannya? Sekarang gini, setiap orang yang melakukan dosa itu selalu potong binatang. Terus jadi lu anggap Yesus binatang, domba. dipotong. Loh, itu kan konsepnya seperti itu. Jadi perjanjian sudah lama tidak- binatang, kenapa di jadi- perjanjian baru manusia? Jadi sudah diam tidak dulu, lagi. diam. Langsung aja. Ya, Di karena perjanjian sudah- lama binatang. Ya. Kenapa di perjanjian baru diganti menjadi darah manusia? Siapa yang nyuruh? Ya, itu sudah memang Tuhan harus yang turun sendiri menyelesaikan dosanya. Oh, Tuhan turun sendiri dibunuh terkutuk. Lah iya, kan tadi udah Buset, dibilang. ajaran macam apa ini, Kan Jen? tadi kan sudah dibilang. Orang yang tergantung di tiang kayu salib itu. Jen, kamu masih mau menjadi Kristen kalau begini caranya, Jen? Nggak bisa, saya juga bingung. Saya sebenarnya juga Iya. sebenarnya juga lagi cari tahu bang. Iya, Tapi iya, kalau iya. pendetamu, Lagi kalau pendeta belajar, menjelaskan lagi begini, belajar. Jen, kalau pendeta menjelaskan begini, wow.
Udahlah, berhentilah jadi orang Kristen, Jen. Berhenti. Ya memang orang yang tidak mengerti akan merasa lucu gitu. Memang sih saya pahami, memang Bukan orang bukan yang nggak lucu mengerti. sih, cuman kadang bingung Iya, loh. karena nggak bisa dipakai dengan logika. Panada, Anda sendiri bicara ini, Anda tidak ngerti apa yang Anda ucapkan Oh kok. ya, saya sangat Apalagi orang mengerti. lain. Dan saya mengucap syukur dia tergantung di kayu salib untuk dosa saya. Buset. Bersyukur. Karena Kalau orang dia terkutuk tidak dia bersyukur. mati. Dia bersyukur. Iya, kalau dia tidak mati, dosa saya ini akan saya Nah, yang ini kan, tanggung. ini lebih jahat dari Yudas. Yudas aja udah nyesel, dia malah bersyukur. Padahal Yudas aktor utamanya. Parah ini. Loh, makanya Yang berdosa kita- siapa, yang tanggung siapa? Nah, cakep. Kamu bisa nggak menanggung dosa kamu sendiri? Saya mau tanya. Kalian semua di sini bisa nggak menanggung dosa kamu? Bisa Ya, ya bisa, tergantung Bisanya dari bagaimana? perbuatannya. Ini ada ayatnya, ini ada ayat. Bisa Ayatnya. kamu Silakan dibaca. dosa kamu dibalas Nah, sama tunggu dulu, kebaikan. tunggu dulu, Sen. Coba Iya. kamu baca yang di layar, Sen. Coba. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tuh, Ya iyalah. Sampai di bawah baca. sampai di bawah. Udah cukup itu. Jadi Jen berarti udah ketawa dia. Berarti nggak perlu pakai darah manusia ya, Jen? Jen, Ayo dong. Iya. Semua dijelaskan dong. Jangan ayat ambil yang begitu. Ayolah, gentle lah. terus gimana jentelnya? Ya, Ya, kalau mau kalau- dibaca semua dong. Masa ayat 1 itu yang dipakai? Ya kalau begitu gini aja. Pak Panada, hari ini kamu punya dosa nggak? Saya punya dosa. Berarti apa gunanya Yesus disalib kalau kamu punya dosa? Iya, Makanya betul. Masa turun saya lagi? ini kan sudah dibeli ya, ibaratnya dibeli. sudah dibayar. Ya kan? Ya. Jadi setiap Siapa yang apa beli kamu? saya Murah lakukan- banget harga dirimu dibeli-beli. Loh, kalau saya bertobat, mengaku dosa sama Yesus, dia pasti akan mengampuni. Tapi kalau kalian tidak merasa berdosa, Kan tidak bukannya minta Yesus sudah ampun. menebus dosa sama disalib? Loh iya, tapi tetap namanya kita masih hidup, pasti akan melakukan. Berarti nggak ada gunanya kesalahan. Yesus disalib. Loh, dia membereskan. Membereskan Artinya apa? putus hubungan. Dengar. Karena Membereskan kita utang itu- piutang. dengar ya. Kita itu sudah putus hubungan kita itu sama Bapa di sorga kita udah Gua putus hubungannya dengan Tuhan. Makanya dia itu Buset. menyambungkan Berarti nggak punya hubungan. Tuhan dong. Iya, nggak punya Tuhan dia udah putus hubungannya dengan Tuhan. Iya, Nggak betul. apa-apa. Silakan kalau kalian. Memang sih merasa lucu ya, Kristen itu memang. Wah, Sepertinya lucu Kristen itu. Iya, Dia ngaku. iya. Saya ngerti, Iya. saya ngerti. Lucu, bingung, Iya. kadang nggak tahu gimana Karena- ceritanya. Karena kita itu menyembah itu dengan roh dan kebenaran. Jadi Buset. bukan pikiran kita yang dipakai otak Oh, kita. nggak perlu mikir kalau Nggak nyembah. tahu. Kalau kita Mikir hanya nyembah nggak perlu mikir. Pantesan kalau pantesan kita hanya jingkrak-jingkrak kayak mengandalkan orang otak mabuk. kita, kalau kita Astagfirullah. hanya mengandalkan otak, Berarti hanya nyembah-nyembah mengandalkan. aja ya. Dia menyembah itu nggak mikir. Iya betul. Jingkrak-jingkrak aja udah. Kalau Kayak hanya orang kesurupan. mengandalkan otak, Cuman ikut-ikut nggak aja akan berarti. bisa. Nggak Ya itu bisa, dia. bro. Kita harus mengandalkan roh kebenaran. Saya juga sebenarnya lagi belajar Iya. Islam, Pak. Ya udah mending Jen belajar Islam aja nih Jen. Dengerin orang gila kayak gini Jen. Iya, betul. Pusing. Pusing kan? Memang. Ya itulah derita kalian lah sebenarnya. Tuh Anda yang menderita kok. Lu yang Anda yang menderita kok. Ya nanti suatu saat lah. Pasti kalian akan menderita lah. Baca Matius 7 21 sampai 23 coba. Coba tampilkan Memang Pak kalau Polopo. orang yang tidak Biar mengerti- Mbak Jen belajar Pak Polopo. Tampilkan dulu. Matius 7 21 23. Ini di sini kunciannya nih. Siapa yang menyesal nanti? Diam dulu. Biar Mbak Jen juga belajar sekalian Mbak Jen ya. Nanti habis ini Anda Iya, bertanya tentang Islam kepada Ustadz Alif. Ustadz Ya, Alif jangan semoga- kemana-mana ya. Ada semoga Jen ini kalian udah. Diam dulu lah tidak kau. terlambat. Diam dulu lah. Oh iya. Diam dulu lah. Tunggu dulu ya. Matius 7 21 sampai 23. Siapakah nanti yang diusir oleh Yesus itu di sana?
Gitu loh. Pemakan babi kah atau bukan? Kan gitu. Bapak Lopo, cepetan dong. Ustaz Alip sambil nunggu ada yang mau Saya udah disampaikan Ustaz. tahu ayatnya itu. Kalau udah tahu diam dulu. Iya, iya. Ya. Komplek tapi nggak apa-apa ya, nggak muat, tapi ada lah, lumayan lah sedikit lah, nggak full. Kan bisa di scroll ke bawah ya, ini muat kok ini. Layarnya Nah, itu kan. dong. Bener kan? Bener. Oh. Bu. Mbak Jen bisa baca Mbak Jen? Jen bisa baca. Host stikernya dipindahin dulu. Jen bisa baca Jen? Jen buka mute-nya Jen. Oke. Nunggu Jen. Oh ya. Ya, Jen dibaca Jen. Terang tuh benerang Jen. Atau Nanti saya ini baca saya deh. jawab ya. Nanti Iya. kita jawab ya. Iya, saya tanya dulu baru kau jawab. Oke, oke. Pertanyaan saya, nggak usah dibaca. Siapa yang diusir Yesus? Oh, siapa? Silakan. Saya jawab ya. Ya. Itu sebenarnya ditujukan untuk kalian. Dan satu lagi. Dan satu jawab lagi. dulu, jawab Iya, dulu. iya, iya. Dan satu lagi. Di sini sebenarnya Yesus itu sudah menyatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Bukan ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Nah, dia kan Tuhan. Kan orang Ya, berseru ya, kepada baca dulu, baca Tuhan. coba. Lu baca dulu deh, baca dulu coba. Iya. Atau si Jen baca dulu Jen, lu Jen baca dulu Jen. Iya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Gedein suaranya Jen, gedein. akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan. Suaranya lu kecil banget Jen, gedein Jen, gedein Jen suaranya. Ulang Jen, ulang. Ulang, gede. Per ayat aja. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga pada hari Stop dulu situ. terakhir. Stop dulu, silakan. Gak apa-apa dia baca dulu Pak Palopo, terusin. Ya, ya. Terusin Jen, pada kemiut Jen, kemiut. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengalahkan banyak. Mujizat di situ demi namamu. Ya. Dan pada hari terakhir, ya coba diterusin Pak Palopo, tar dulu ya, diterusin bawahnya ya. Oh dia ini ya Pak Palopo scroll. Ini nih hostnya aja nih host. Nah ini host. Nah itu 23 Jen. Nomor 23 Jen dibaca. Jen. Oke saya bacain aja deh. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu sekalian, kamu pembuat kejahatan, kan begitu. Jen, menurut kamu yang diusir oleh Yesus ini disebut pembuat kejahatan siapa Jen? Si Jerman di mute melulu. Udahlah. Sini Siapa deh. Panada? Kau aja jawab Panada siapa? Oke, ada nggak di situ tulisan Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, ada nggak? Berarti kamu nggak baca dari atas. Loh, Saya tanya dulu sama kamu ya. Menurut Yesus, untuk masuk surga itu kehendak siapa? yang melakukan Melakukan kehendak siapa? yang melakukan kehendak Bapa di Kehendak surga. Bapa. Baik, Ya. baik. Ada nggak kehendak Bapa menuhankan Yesus? Duh, kok larinya ke sana? Nah ini ada ini nih. Datanya ini. Loh kok Kok ketawa? larinya ke sana sih?
kehendak Bapa Aduh. itu menurut Anda, menurut Anda, dengerin baik-baik. Iya. Kalau mau masuk surga, kehendak Bapa seperti apa? Apa yang dikatakan Yesus? Apa itu? Ya apalah yang Yesus katakan selama Oke. di bumi. Oke. Dia kan adalah firman. Ya apa yang Yesus katakan? Ya percaya kepada Yesus. Sebagai Percaya perbuatan Yesus. percaya Yesus sebagai apa? Apa yang Yesus katakan. Sebagai apa? Duh. Nah ini ada nggak percaya? Jangan percaya kalau dia itu bukan Tuhan. Di balik-balik. Mana dia ini? Kan nggak ada. Oh, jadi kalau Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, tidak Loh. pernah Yesus mengaku bukan Tuhan, berarti dia Tuhan gitu. Dia sudah mengaku kan ada bilang Tuhan. Gimana Yesus mengaku Tuhan? Kan kata Petrus. Kata Petrus, kata Dia kan Yesus. bilang kamu benar katamu. Orang gila, orang gila. Loh, benar katamu. Aku Tuhan. Loh, dia Orang sudah gila ini mengaku. benar nih. Kok ada orang masih hidup Iya, kayak kan? gini ya? Ya itu memang kalian nggak akan mengerti. Coba deh. Anda ini bingung sendiri loh. Loh, kita tuh nggak bingung. Kristen tuh nggak Sekarang bingung. gini aja, Bener, gini nggak aja. Saya bingung. persingkat. Lu diam. Saya tanya. Iya. Saya tanya. Tolong tunjukkan satu data di Bible Yesus itu mengatakan dirinya Tuhan. Gak ada. Bror, itu yang mengatakan mengaku-ngaku gitu iblis. Enggak, saya nggak nanya iblis, saya nanya kamu. Saya tuh kalau orang hebat itu, saya tuh kalau orang pintar, orang hebat. Saya tanya kamu, Yesus di dalam Bible mengklaim dirinya utusan Tuhan. Kamu percaya? Kamu percaya nggak kalau Yesus mengklaim dirinya utusan Tuhan? Jadi percaya nggak? Enggak. Yesus di banyak data di Bible dia mengatakan dirinya utusan Tuhan. Percaya nggak? Percaya. Percaya. Panada percaya nggak? Panada percaya nggak kalau Yesus berkata dia utusan Tuhan? Ya memang dia kan mengatakan aku ini adalah utusan, Oke. aku adalah nabi, Oke. aku adalah guru. Oke, stop. Apakah utusan Tuhan? Dengerin. Apakah utusan Tuhan itu adalah Tuhan? Loh, dia itu kan adalah firman. Dia itu kan sebagai Terlagi firman. kan? Terlagi. Loh ya firman. Sekarang saya tanya Jen yang normal. Jen, apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Enggak, Bang. Kalau Enggak. utusan ya utusan. Pintar. Kamu percaya nggak yang namanya kalam Allah? Percaya. Kan? Apalagi ke sono. Loh, dia karena itulah kalam. Kalau menurut Islam. Kenapa Dia lu adalah pakai firman. kenapa lu pakai ajaran Islam? Loh, karena kalian percaya buku Quran kan? Terus apa hubungannya dengan Yesus? Nah, itulah firman. Yesus Dia firman atau adalah manusia? Saya tanya dulu, Yesus firman atau manusia? Dia itu firman. Ya kan? Oh, jadi anaknya Maria firman. Bukan Yesus. Iya. Datang ke bumi. Diam dulu. Saya tanya kau. Anaknya Maria ini firman atau manusia? Jawab. Jawab. Dia juga manusia, dia adalah firman. Oke. Jadi Maria pernah menyusui firman. Nah, yang dia susui itu adalah kemanusiaannya. Berarti bukan firman. Dia sekaligus firman. Jadi mula Maria menyusui firman. Manusia. Berarti bukan firman. Firman. Oh, jadi firman disusui. Dia adalah manusia yang disusui Jelek. manusianya. Ya itulah, ya sudah ya. Mungkin kalian nggak akan pernah selesai, tapi ya tunggulah. Kalian Tunggu akan apa? Tunggu saya jadi gila kayak Anda gitu. menyesal nanti. Nggak bakal gue jadi gila kayak kamu. Percaya. Anaknya Maria bukan Sebelum Yesus, terlambat, firman. sebelum terlambat. Saya cuma sampaikan sebelum terlambat. Sebelum kau dijemput semua yang ambulan, ya lebih baik kau sadar lah dari mahal lo bayar masuk kok di dalam. Ya, nggak apa-apa. Oke, saya mau mengundurkan diri ya. Ya udah mundur Makasih aja ya. diri nggak apa-apa. Oke. Ya silakan. Karena kamu semakin banyak bicara semakin memalukan loh. Hancur perpuluhan kalau begini caramu. Jadi anaknya Maria bukan Yesus. Ternyata firman. Aduh. Jadi Maria itu pernah menggendong firman. Gimana caranya firman digendong ya? Jen? Ya.
Bagaimana caranya Bunda Maria menggendong firman? Gak tahu itu, bingung. Iya bingung. Sebentar kita sapa dulu Sang Gembala. Selamat malam. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Jen, mungkin mau tanya-tanya aja lah. Ya, silakan mumpung ada Ustadz. Ustaz Alif, kerja Ustaz, ada yang bertanya. Kalau urusan kayak gitu Ustaz, jangan terlalu buang tenaga Ustaz. Nah, kalau begini Ustaz boleh. Silakan. Silakan Ustaz. Lanjut. Nah, Jen Iya. ada mau ditanyain mungkin Jen apa gitu? Atau saya tanya dulu, Jen, Enggak. ini Katolik atau Protestan, Jen? Protestan, Bang. Protestan. Protestan. Sudah punya keluarga, Jen? Belum. Oh belum, ya. Ya dicarilah kebenaran Zain, karena masalah iman ini tidak boleh kita main-main ya. Ini kehidupan yang kekal setelah kehidupan di dunia. Ya. Oh, baru ingat saya. Ternyata firman yang dimaksud itu adalah Firman Utina, mantan pemain sepak bola. Baru enggak gua. Iya. Silakan Jen, mungkin ada yang mau ditanya-tanya. Jen, kamu percaya nggak Yesus itu Tuhan, Jen? Nggak percaya, Bang. Itu kalau mau dibilang itu utusan. Mantap. Ini baru Kristen waras nih. Wah, Kamu percaya nggak Yesus itu mati terkutuk? Nggak percaya, Bang. Itulah Islam. Silakan Ustaz Alif dijelaskan ke dia. Kenapa Islam seperti apa tadi pengajarannya seperti itu Ustaz? Ya, baik, Saya- terima kasih. Silakan, Kak Jen, apa dulu? Saya sebenarnya tuh, Bang, sebenarnya tuh Kristen ya. Tapi saya tuh sebenarnya tuh maksudnya lagi cari tentang jalan kebenaran gitu. Kan saya selama ini saya di Kristen, saya lihat kayak maksudnya saya ada yang saya ajarin juga, cuman kayak bingung aja gitu. Maksudnya kadang ada yang nggak masuk logika aja gitu loh, Bang. Makanya saya sering kayak nonton perdebatan Abang, terus yang satu lagi Bang Juma ya. Itu saya suka sering nonton aja sih. Masya Allah. Jadi saya suka aja. Jadi sekarang tuh saya sebenarnya tuh lagi pengen belajar Islam, maksudnya pengen tahu belajar. Soalnya kalau di agama Kristen, bukan saya menjelekin apa gimana, enggak ya. Cuman kadang bingung aja, Bang. Kadang kayak nggak ngerti, kadang kayak ayatnya ini ceritanya begini, yang di sininya ceritanya beda. Jadi sebenarnya yang benarnya yang mana? Kadang saya bingungnya begitu, Bang. Silakan Ustaz Alif. Sebenarnya yang benarnya itu Yesus itu seperti apa Ustaz yang benarnya? Lanjut Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Bang Handi dan Kak Zen ya. Islam itu hadir memang meluruskan kebimbangan dan kebingungan orang-orang sebelumnya yang ketika kala itu orang sudah mengikuti pikirannya sendiri, menulis kitab suci berdasarkan pikirannya sendiri, sehingga dia mengatakan itu firman Tuhan, padahal itu bukan firman Tuhan. Itulah kecelakaan bagi mereka. Meluruskan apa yang menjadi perselisihan. Merujuk kepada Al-Quran, surah keempat, surah An-Nisa ayat 157. Jadi ternyata orang yang mengimani Nabi Isa alaihissalam dibunuh dan disalib itu orang yang sedang merasakan hukuman dari Tuhan. Karena apa? Karena pada dasarnya beliau tidak dibunuh dan tidak disalib, beliau diselamatkan. Makanya Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Jadi karena ucapan mereka itu mempunyai prasangka, mempunyai tuduhan, mempunyai dugaan bahwa Nabi Isa itu dibunuh dan disalib, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya.
Dari mana hadirnya prasangka seperti itu? Karena mereka melakukan niat jahat, konspirasi jahat. Bagaimana caranya Nabi Isa ini dibunuh dan pengaruhnya tidak semakin kuat, kan gitu. Padahal Tuhan membela beliau. Makanya Al-Quran mengabarkan wa makaru, mereka melakukan tipu muslihat, bagaimana melakukan rencana jahat, bagaimana agar membunuh Nabi Isa. Wa makarallah, Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalasan tipu daya itu. Jadi pembalasan tipu daya itu Allah hadirkan kepada mereka yang mengimani kejahatan. Apa itu jadinya apa? Mereka, Al-Quran menyebutkannya, wa innal ladina ikhtalafu fihi lapisyakim minhu malahum bihi min ilmin illa tiba'ad doni wa ma qataluhu yakina. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Nabi Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuhnya itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu selain mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka telah membunuh Nabi Isa. Akhirnya apa? Mereka mengikuti persangkaan saja. Dibuatlah sebuah narasi, sebuah karangan, kalau dia itu dibunuh, mati, setelah mati dikubur, lalu dia bangkit, setelah dia bangkit dia menjadi Tuhan, setelah dia bangkit orang-orang juga ikut bangkit. Itu narasi bahkan akal sehat pun tidak masuk akal. Karena apa? Mengikuti prasangka saja. Biasanya apa? Mengikuti keumuman, tradisi, keadaan pada waktu itu. Ketika dalam keadaan bangsa Romawi, Yunani, maka ada konsep yang namanya mitos dewa-dewa Yunani, sehingga kecocokan diarahkan kepada kesana. Makanya kitab Anda menggunakan bahasa Yunani. Padahal yang jelas adalah barrafa'allahu ilaih wa kanallahu azizan hakimah. Akan tetapi Nabi Isa itu bukan dibunuh dan disalib, tapi diselamatkan, diangkat ke hadirat Allah, karena Tuhan itu maha kuat, maha perkasa, dan maha bijaksana. Jadi penyelamatan Nabi Isa ini adalah dari kebijaksanaan Tuhan. Orang-orang mengimani disalib dan dibunuh itu sedang merasakan hukuman dari Tuhan, gitu. Loh, Mbak Zennya keluar tuh bang. Kepental apa kepentol ini? Oh, kepentol. Bentar itu. Ya, begitulah ketika Al-Quran mengabarkan, meluruskan kesalahpahaman yang terjadi, perselisihan yang terjadi pada peristiwa waktu itu. Makanya Al-Quran mengkonfirmasi penyaliban itu ada, tetapi yang disalib itu bukan Nabi Isa. Makanya orang-orang mengimani itu Nabi Isa, sehingga apa? Dibuatlah sebuah narasi. Jadi mereka itu mengimani orang yang bukan sesungguhnya, karena mereka berada di dalam kesesatan. Kepental lagi, mendingan saya diam aja dulu kalau gitu. Loh, Jannya kemana? Ah, itu dia. Kenapa kepental terus? Jangan di report bang. Ayo dibawa. Bos. Maaf bang, sinyalnya kadang susah bang di sini. Ya, begitulah kabar Al-Quran meluruskan tentang kisah sosok seorang utusan Tuhan yang mulia ini. Ketika dihinakan, maka Al-Quran mengkonfirmasi bukan dia itu tidak terhina, dia itu tidak terkutuk, dia itu manusia yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Maka Al-Quran memberikan sebuah nasihat di ayat 171, apa di situ dikatakan, Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Katakanlah, nggak pakai kuliah, ya ahlal kitab, wahai ahli-ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah engkau berlebihan dalam agamamu, wala taqulu 'alallah ilal haq, janganlah engkau berkata kepada Allah kecuali dengan yang benar. Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah, jangan dilebih-lebihkan. Dan memang ketika kita melihat pernyataan Yesus itu sendiri, memang pengakuan dia itu adalah anak manusia yang sebagai utusan Tuhan. Itu jelas ketika merujuk kepada pernyataan Yesus. Tapi ketika karangan orang lain, bagaimana Yesus itu Tuhan, gitu. Iya betul Pak.
Silakan Ya. Zain dilanjut lagi. Ada yang mungkin mau ditanyakan lagi Zain? Silakan. Ya, cuman ini Bang, kadang kayak apa sih ya? Kadang sekarang juga kadang nggak ini bingung sama kadang Bibelnya tuh kadang ya sering baca cuman nggak ngerti sama sekali nggak ngerti kadang gimana ya arahnya kemana. Terus kan saya pernah baca satu ayat itu nggak tahu di mana, saya nggak hafal ya, saya orang yang nggak terlalu mendalamkan Alkitab. Cuman apa sih, saya pernah baca satu ayat antara di Matius apa gimana ya, itu bilang kalau Yesus itu utusan, Yesus itu rasul. Nah, saya tuh dari situ bingung Bang, kan ini kan katanya utusan, katanya rasul, tapi kenapa kayak Kristen itu kayak Tuhan Tuhan gitu. Nah, saya pernah baca lagi satu itu bilang nanti akan datang lagi orang yang akan menerusin ajaran saya. Nah, saya tuh kadang mikir ya, itu siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad. Nah, dari situ saya tuh sekarang nih Bang, sekarang mau dibilang ya Bang, saya tuh sekarang nggak ikut gereja lagi. Sekarang ya cuman fokus cari tahu tentang agama gitu. Sekarang keluarga juga nggak tahu, kadang bilang kamu nggak gereja juga, saya bilang ya lagi malas aja gitu. Cuman sayanya tuh kayak pengen cari tahu tentang ajaran Islam aja. Karena saya pikir kan kita hidup di dunia ini kan pasti ada jalan akhiratnya kan ya kan. Betul. Agama kan banyak tapi belum tentu semua tuh benar. Memang semuanya tuh ajarannya itu benar semuanya, tapi kalau di Kristen mah ya kadang aku ya bingung. Iya, kalau di Islam begini, izin guru-guru semua. Kalau Islam itu tegas, Zen ya, bahwa satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah ya hanya Islam. Itu Iya, tegas betul. dia, gitu loh. Jadi agama yang benar itu ya Islam, bukan paling benar. Karena kalau paling benar berarti masih ada yang benar. Kalau dalam Islam ya, pemahaman Islam seperti itu. Dan seperti ini Zen, kalau saya ulang lagi mengutip perkataan Ustadz Alif tadi, bahwa kalau memang di Al-Quran bedanya para nabi, para utusan itu semua dimuliakan, tidak ada yang dihinakan. Nah beda di Bible kamu, semua utusan nabi itu terhina semua, bukan hanya Yesus, semuanya kena fitnah. Ada yang bersetubuh dengan bapak ininya lah, macam-macam. Nah ini Al-Quran datang untuk meluruskan kisah itu. Karena kalau kita berakal sehat ya, tidak mungkinlah seorang utusan Tuhan itu yang berbuat nggak senonoh gitu kan. Dan pastilah Tuhan akan menjaga. Tidak mungkinlah. Beda di Bible. Ya sampai Yesus sendiri aja sampai diceritakan diinjak, dipaku. Masa ada nabi utusan Tuhan dipaku? Kan nggak masuk akal gitu loh. Iya. Nah, saya bingung lagi itu kok maksudnya Nabi Yesus kan disalib. Nah kan kalau kan Rasul utusan Tuhan itu nggak mungkin disalib, nggak mungkin dikutuk. Terus kan kita sebagai manusia itu pasti masing-masing tanggung dosanya sendiri, nggak mungkin yang berdosa siapa, yang tanggung siapa, itu ya nggak masuk akal kata gua mah. Ya benar. Kamu ini tinggal di mana Zen? Asli mana? Saya tinggal di Tangerang Bang. Oh di Tangerang, bekas Tangerang ya? Iya. Benar, ya itu masuk logis. Masa orang yang kita makan orang lain yang bayar kan nggak mungkin, aneh-aneh aja. Iya betul. Iya, jadi begitu Zain. Jadi di dalam Islam walaupun ya Anda meninggalkan sampai maaf ya kita tidak ini ya itu kan hidayah. Jadi kalau kamu ke Islam itu tetap itu Yesus itu malah dimuliakan, bukannya malah dihinakan gitu kan. Kalau di Bible itu ngeri itu Yesus.
Ngeri. Iya, belum lagi kalau di Yahudi malah direbus, ditinja itu. Kalau ajaran Yahudi itu ya, tentang siapakah Yesus itu lebih parah. Makanya datang Islam, Al-Quran ini menjelaskan bahwa tidak begitu loh. Ini loh Nabi Tuhan, dia dimuliakan. Bayangkan sampai diberikan predikat dialah apa yang terkemuka, ya kan? Itu bagaimana Al-Quran memuliakan Nabi Isa alaihissalam itu. Begitu saja. Mudah-mudahan lah cepat hidayah menjemput sebelum ajal menjemput ya. Amin. Begitu kira-kira. Amin. Silakan Ustaz Alif dilanjut. Yang kamu tanya lagi tadi mungkin yang kamu tanya. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya mungkin dikit nambahkan sedikit aja bahwasanya memang Zen di Al-Quran itu selalu memperhatikan tentang akal ya kan. Jadi ada 43 kali menyebutkan kata akal ya kan dalam bentuk verbal, dan kemudian ada juga 10 ayat lainnya menggunakan kalimat yang bermakna dengan akal seperti afala tafakkarun ya kan. Afala, apakah kamu tidak berpikir? Nah, jadi artinya apa? Islam ini kan luar biasa Zen, menggunakan akal. Nah, jadi semuanya itu bisa logis, rasional, dan empiris. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri itu ada 750 ayat tentang alam semesta. Jadi bukti-bukti sains itu ada di dalam Al-Quran Zen. Artinya bagaimana seorang Rasulullah, Nabi Muhammad, baginda Rasulullah, sejak tahun 600 Masehi sampai sekarang ternyata banyak para ilmuwan-ilmuwan modern itu mengakui bagaimana seorang baginda Rasulullah, baginda Nabi Muhammad SAW itu bisa tahu jawaban. Sedangkan ilmuwan itu baru sejak sekitar 1500-an itu baru tahu gitu kan bahwasanya di Al-Quran itu banyak sekali terkait tentang sains modern gitu kan. Ini kan satu hal luar biasa. Nah, dan ini juga beberapa artinya Islam itu menggunakan logika berpikir gitu kan. Akal sehatnya itu berkembang. Nah, tetap inilah perbedaannya antara Islam dengan tetangganya gitu. Artinya apa? Afala yatafakkarun afala yaqilun. Apakah Anda punya akal? Apakah Anda berpikir gitu kan? Jadi kita sebagai seorang manusia membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya atau dengan hewan itu apa bedanya? Akal, benar nggak Jen? Iya, betul. Nah, artinya apa? Kalau kita waktu sekolah dulu sama ibu guru, sama bapak guru, anak-anak, apa bedanya manusia dengan binatang? Pertanyaan gitu kan? Oh, manusia itu Bu punya akal, bisa berpikir, bisa tumbuh, bisa berkembang biak, dan bisa melakukan apa saja secara kreativitasnya. Sedangkan binatang bagaimana? Kata ibu gurunya lagi. Oh, binatang itu hanya bisa tumbuh dan berkembang biak Bu, serta mempertahankan dirinya. Inilah konsep akal di dalam Islam tadi, Mbak Zen ya. Inilah perbedaannya. Kalau Islam menggunakan akal, logika, dan rasionalitasnya untuk mencari tahu kebenaran sesuatu hal. Tidak hanya sekedar percaya saja. Karena konsep percaya gini misalnya, kamu hati-hati ya, kalau kamu jalan di dekat pohon besar malam hari, jam 12 malam, itu pasti ada hantu gundurwonya gitu misalnya kan, atau buto hijaunya. Lalu kita percaya, kita imani aja, padahal kita belum melakukan proses pengalaman tadi. Artinya apa? Akal kita terlalu berpengaruh dengan kepercayaan yang sudah ada sejak turun-temurun. Tetapi akhirnya apa? Akal kita mandek gitu kan, akal kita mati. Nah, itulah perbedaannya Zen. Artinya sesuatu itu harus dilakukan dengan logika, nalar, dan akal sehat. Tujuannya untuk apa? Kita mencari tahu yang mana yang benar, mana yang keliru gitu kan. Sehingga kita menjadi sosok seorang manusia. Manusia yang berpikir gitu kan, manusia yang mengetahui kebenaran hal-hal tersebut. Itu dulu, terima kasih Bang Palopo, lanjut. Siap, Bang. Masya Allah. Artinya poinnya di situ kan, Al-Quran bisa menceritakan juga tentang sains-sains kejadian yang akan datang, ya kan? Begitu mungkin poinnya. Ya. Silakan Zain, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, tapi saya akan sampaikan kepada kamu tadi katanya itu Yesus adalah utusan ya. Itu sama dengan syahadat di dalam Islam, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu. Ini kata Yesus loh ya.
hidup kekal itu kan surga menurut saya. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, satu loh, bukan dua tiga. Nah lalu kalau di Islam asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sama kan. Nah lalu selanjutnya, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus, wa asyhadu anna Isa al-Masih wa Rasulullah, sama gitu loh, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi diputar balikan kemanapun juga tetap Yesus itu adalah utusan Tuhan. Begitu Sen ya, sama dengan Islam begitu. Silakan Sen. Iya, Bang. Usia berapa sekarang Sen? Udah 25. Oh 25 ya, dicarilah kebenaran ya. Mumpung masih inilah belum tebal banget doktrinnya. Ya. Karena ya tidak mungkin lah yang ketika soal yang maha kuasa itu harus turun menjadi manusia yang sekecil apa gitu kan. Nah kalau kita pelajari kan Tuhan itu sang maha besar, sang maha kuasa, masuk di rahim, jadi zigot, jadi ari-ari gitu, gimana itu Tuhan bisa jadi begitu? Jadi nggak masuk di logika gitu loh. Iya benar, Bang. Benar Padahal mah sebenarnya di Bible juga banyak tulisannya, banyak ayatnya. Cuman ya mungkin Kristen itu gimana ya? Kadang saya tuh berpikir kenapa mereka nggak pelajari gitu. Maksudnya udah ada yang tertulis tapi nggak mau di. Izin dulu, Maksudnya siapa yang noise ini ya? Siapa yang noise ini ya? nggak mau Mungkin aku yang noise. diikutin. Aku yang noise, aku menjadi tebusan. Nggak mau buat kawan-kawan, diikutin nggak apa-apa. Sen. Bukan. Bukan nggak mau, memang nggak pernah baca, nggak baca. Jadi ketika dibacakan baru kaget. Gini aja ada deh, ya? Mbak Jen. Iya, iya. Silakan. Percaya nggak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Percaya. Ya udah tinggal ikrar Ustaz Alif, silakan. Ya. Oh dia tanya ini tadi Ustaz Alif, aku akan meminta kepada Bapak itu tuh, tentang itu Ustaz Alif. Iya. Ya betul. Tapi sebelum lebih jauh, karena begini ya memang saya untuk kawan-kawan Kristen sebenarnya sebuah dilema ketika mereka itu menginstal TikTok, aplikasi TikTok. Karena apa? Karena di dalam aplikasi TikTok contoh di sini kita menemukan sebuah perdiskusian yang menggunakan akal sehat agar kita ini menjadi smart, menjadi pintar. Jadi ternyata bukan hanya HP aja yang harus smart, tapi cara berpikir kita juga harus smart. Akhirnya kita banyak terusik akal sehatnya kok selama ini mengimani sesuatu yang tidak diterima oleh akal sehat. Yaitu ketika tentang keimanannya, konsep penebusan dosa, konsep penyaliban dan sebagainya sulit diterima oleh akal sehat. Kecuali Anda tetap duduk nyaman di dalam gereja mendengar khutbah pendeta, baru tetap Anda, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tetapi ketika kita masuk dalam ranah diskusi, kita membuka akal sehat kita seperti tadi yang disampaikan oleh saudara kami bahwa ketika kita membahas tentang keislaman, maka disuruh untuk menggunakan akal sehat atau untuk berpikir. Nah, sebenarnya ajaran para nabi terdahulu pun mengajarkan juga untuk berpikir. Untuk berpikir, bahkan Yesus sendiri katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap akal sehatmu. Itu disuruh menggunakan, bukan seperti kerbau yang dicocok hidungnya, yang ikut kemana-mana apa kata si membawanya. Tetapi pelajarilah itu kitab suci. Namun seperti di Amsal 3 nomor 5, jangan bersandar kepada akalnya sendiri, tetapi patokan kebenarannya adalah kitab suci. Nah, ketika membahas seperti ini, seperti yang diucapkan oleh Yesus ketika dia kabarkan, dia menubuatkan akan ada sosok yang akan datang, yang dia minta kepada Bapa, kepada Sang Penciptanya, meminta seorang penolong yang lain. Apalagi di situ Yesus katakan dalam sebuah kalimat-kalimat yang mudah dipahami, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Loh, Yesus itu mengabarkan akan ada sosok. Dia mengabarkan sesuatu yang akan datang.
sebentar. Apa yang dikatakannya bukan darinya sendiri. Lah, maka kalau kita bahas di sini, siapa yang memenuhi pernyataan ini? Siapa yang memenuhi nubuatan Yesus ini? Apakah Anda tidak percaya dengan pernyataan Yesus? Mestinya ketika ada seorang Kristen percaya. Kalau percaya, mestinya harus dicari siapa sosok ini. Maka ketika ada seorang nabi yang tidak pernah membaca kitab sebelumnya, bahkan beliau dalam track recordnya kehidupannya tidak pernah belajar kitab sebelumnya, dia mendapat wahyu dari Allah dengan kalimat wa ma bismillahirrahmanirrahim wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan bukan dari keinginanku sendiri, tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Loh, Nabi kami mengajarkan tentang Al-Quran, mengajarkan tentang firman Tuhan, mengajarkan tentang kebenaran bukan dari kemauannya sendiri, tapi sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Lalu dia katakan apa? Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana memuliakan Nabi Isa. Dari tadi sudah kita bahas. Dia akan mengingatkan, memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Al-Quran mengabarkan, wahai para ahli kitab, wahai kalangan Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo mari kita merujuk kepada satu kalimat yang sama, yang tidak ada pertentangan antara aku dan engkau, yaitu tentang sesungguhnya Al-Masih itu adalah manusia utusan Allah dan sembahlah Allah. Itu mengingatkan kembali, mengulangi apa yang diajarkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus mengajarkan kepada umatnya sama juga, mengingatkan kembali ajaran Nabi sebelumnya. Ketika dia berdialog dengan ahli Taurat, ketika dia berdiskusi, bersoal jawab dengan orang-orang ahli Taurat, apa yang dia katakan? Guru yang baik, apa hukum yang terutama? Apa yang dia katakan? Hukum yang terutama ialah dengarlah wahai orang Israel, Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Dia mengingatkan kembali ajaran Nabi sebelumnya. Jadi ajaran para nabi itu adalah estafet tentang kenabian, bagaimana saling mengingatkan kepada manusia agar menyembah Tuhan yang Esa. Ketika ada yang mengajarkan menuhankan utusan Tuhan, itu sudah keluar dari pengajaran para nabi. Itu pasti penyesat. Makanya para nabi mengabarkan hati-hatilah akan adanya penyesat, hati-hatilah, waspadalah akan ada domba, padahal dia itu adalah serigala. Itulah wanti-wanti ajaran para nabi. Begitu. Masya Allah. Silakan Mbak Zen. Kalau bisa menjauh dulu dari keributan Mbak Zen ya. Jangan ada suara-suara musik karena beberapa teman-teman kita tengah live YouTube ya, ada 3 sampai 4 orang yang live YouTube. Kalau bisa Mbak Zen jangan di tempat suara bising yang ada musiknya, begitu menghindar dulu lah. Ya. Oh iya Bang, maaf soalnya di sini juga banyak teman sih, jadi Oh, ibu-ibu lagi nonton ya? Ibu-ibu kampung lagi nonton, enggak? ya di sini banyak teman jadi yang pada musik kan Mbak. Bisa menjauh dikit nggak Mbak? Atau Menjauh dulu, Mbak. Kecilin dulu. Menjauh dulu. Iya, bentar. Temannya dikecilin dulu, Mbak. Dikecilin. Tolong teman-teman di bawah bantu di tap-tap ya. Tadi juga ada kode dari Ustadz Ali batuk-batuk. Mungkin kopi barangkali Ustadz? Kirain ke teman-teman di bawah, tolong bantu kecilinkan temannya Mbak Jen. Salah ngomong. Aku tadi justru habis makan gorengan jadi kesel. Maaf, lanjut. Oh, udah habis makan gorengan belum ada kopinya. Nah, itu maksud saya. Oke, makasih. Yang di bawah ini tenang aja teman-teman, kugas kalian semua di bawah ini ya. Tenang, Handi kugas kalian Selebes. semua. Bang Handi Selebes nggak batuk-batuk? Saya rencana mau batuk-batuk setelah saya tidak batuk-batuk. Nah, batuk-batuk nih Bang, aku. Coba batuk-batuk. Nah, batuk beneran itu. Ya gini loh ya Mbak Jen, kalau sudah Mbak Jen percaya hanya ada satu Tuhan, percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu menyembah Tuhan, percaya Nabi Muhammad SAW, itu tinggal dibahasa Arabkan saja. Karena bahasa Indonesianya itu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Itu Anda kan udah percaya sesuai bahasa Indonesia tuh. Ya, tinggal diarabkan aja Ustadz Alif. Tapi ini nggak ada pemaksaan toh.
Kan gitu. Ya, ya rencana juga pengen gitu bang, cuman ben- Boleh tanya sedikit izin Bang Handi, di lingkungan Zen ada apa? Ada maksudnya di lingkungannya itu ada Muslim atau bagaimana? eh, maksudnya teman-teman saya pak. Iya. Di sini mah Kristen semua bang, makanya saya itu kalau ngomong juga kadang takut mereka kira saya menjelekkan agama sebelah Kristen apa gimana, makanya saya itu kalau nggak ada mereka baru saya kayak ngomong. Jadi sebenarnya bisa lah Zain ya, nanti googling gitu ya tentang bagaimana sih ajaran Islam, bagaimana kisah Rasulullah, bagaimana Bible, bisa di googling kan sudah ini kan, yang mana yang lebih relevan dan yang mana lebih masuk di akal begitu. Cuman kalau di Iya. Islam agak repot Zain, bangun subuh itu gimana tuh? Ya nggak apa-apa Oh itu nggak kan. apa-apa. Ya kan walaupun susah tapi kan menuntut ke jalan yang benar daripada yang gampang tapi kita nggak tahu arahnya kemana. Betul, betul. Jadi memang di Islam itu begini Zain, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau tetangga sebelah bersenang-senang kemudian, ya nggak tahu lah nanti di belakangnya gitu kan. Saya nggak mau sebut gitu ya. Begitu. Dan di dalam Islam itu Zain terlalu banyak lah aturan, dari bangun kita sudah diatur sampai ke tidur. Itu untuk mendapat surganya Allah gitu ya. Mungkin begitu ya, Pak. Saudara Arif ya. Lanjut. Ya, jadi kan sebenarnya begini ya, ketika banyak sekali aturan di dalam Islam, justru itulah yang diajarkan oleh Yesus, yang disampaikan oleh Yesus, yang dinubuatkan oleh Yesus. Kan dia katakan, masih banyak yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Banyak ajaran-ajaran Yesus yang mesti diajarkan, tapi untuk murid Yesus belum sanggup menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran itu datang, akan mengajarkan manusia ke dalam seluruh kebenaran. Makanya hanya satu ajaran di muka bumi ini yang mengatur kehidupannya dari bangun tidur sampai tidur lagi, atau dia nggak tidur-tidur. Ada aturannya. Contoh Pak Palopo ini nggak tidur-tidur kan 24 jam. Ada aturannya gitu. Bahkan sampai masalah buang air kecil, sampai masalah minum, Rasulullah berpesan jangan berdiri. Ada aturannya, ada doanya. Jangan sampai berdiri karena nggak baik. Ternyata diteliti, benar. Kalau berdiri merusak nanti organ tubuh. Itu ada juga manfaatnya. Makanya dikatakan nanti akan datang yang akan mengajarkan kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena konsep keselamatannya yang sangat sempurna. Jadi poinnya adalah jangan lo ngaku pengikut Yesus kalau tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus. Apa itu? Yo, sosok itu datang, ikuti dia. Contoh buktinya dia itu memuliakan Yesus. Begitu. Nah, ketika mengajarkan kepada seluruh kebenaran, makanya Al-Quran menyebutkan waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulih, akan ditampakkan semua ke dalam agama. Jadi semua aturan diberikan kepada orang itu tujuannya apa? Biar selamat. Begitu maksudnya ajaran para nabi itu. Tapi memang ketika sudah ada keyakinan kebenaran tentang Islam berada di dalam keraguan, sebenarnya prinsipnya umat Islam tidak kaget. Kenapa demikian? Karena Al-Quran sendiri sudah mengabarkan. Contoh surah Al-A'raf surat 7 ayat 16-17. Apa di situ katakan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya sesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ketika ada orang yang mau masuk ke dalam jalan yang lurus, menyembah Tuhan yang benar, iblis membisiki godaan bagaimana agar ditunda, agar tidak melakukannya, agar orang itu berada di dalam kesesatan sampai ajalnya sampai menjemput dia.
Kalau Ajal sampai menyebut dia belum mengucapkan kebenaran 2 kalimat syahadat, bersaksi tentang Tuhan yang benar, itulah tanda kesuksesan iblis. Makanya di ayat berikutnya dikatakan summa la'atiyannahum mim baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Iblis itu akan datang menggoda dari depan, dari belakang, dari sisi kanan, dari sisi kiri. Intinya bagaimana caranya Kak Zen ini menunda menerima kebenaran Islam. Itu poinnya, karena Al-Quran mengabarkan itu. Buktinya, kalau Anda memang tidak digoda oleh iblis, detik ini Anda sudah mau berani mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Selama Anda berani menunda ikrar 2 kalimat syahadat, di situ fungsi iblis, taring iblis bekerja dan membekas pada diri Anda. Tapi berdasarkan penjelasan Al-Quran. Namun kembali kepada Anda, karena Al-Quran mengabarkan umat Islam tidak boleh memaksa orang lain masuk ke dalam Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Cuman Al-Quran mengabarkan, silahkan, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Silahkan, kebenaran itu dari Tuhan. Kamu mau ikuti kebenaran, silahkan. Mau masuk jadi seorang muslim silahkan, mau jadi orang kafir silahkan. Cuman Al-Quran menjelaskan, tetapi untuk orang kafir, untuk orang dolim, tempatnya adalah api yang menyala. Jadi kembali kepada Anda, selagi Anda memang tahu kebenaran, Anda menunda. Saya cuman teringat ayat Al-Quran surah ke-7 ayat 16-17. Ada yang sedang menggoda, membisiki hati manusia agar dia menunda menerima kebenaran Islam. Oke, apakah Anda akan sukses melawan iblis? Atau Anda justru mengikuti iblis? Pilihan ada di tangan Anda. Saya cuman berbicara. Terima gaji. Ya, makasih Bang Handi, Ustadz Handi, penjelasannya luar biasa Ustadz Handi. Silakan. Ya, Ustadz Handi nih, Bang Handi. Kenapa saya tidak dijual? Oh siapa? Oh Ustadz Alim, saya kira Bang Handi tadi. Masya Allah. Oke, poinnya pilihan ada di tangan Anda. Apakah Mestinya nama saya dong yang disebut. Kenapa bukan nama saya? Poinnya Sen, pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda masih ingin mengikuti jalan iblis ataupun jalan yang diajarkan oleh Yesus? Pilihan ada di tangan Anda. Oke.